Halo, hari ini kita akan membahas materi terkait uh, employee survey bersama saya Harrison Purba. Presentasi kali ini akan saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan berdiskusi terkait apa itu employee survey. Kemudian kita akan membahas apa aja format-format dari employee survey. Yang ketiga adalah tahapan, ada 4 tahapan ketika kita mau mendevelop dan juga melakukan employee opinion survey. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, apa itu employee survey? Ya, ini ada pepatah dari Southern Martin ya, mengatakan bahwa what we have here is a failure to communicate ya. Jadi seringkali kemudian permasalahan dalam organisasi itu terjadi karena kesalahan atau kegagalan dalam komunikasi gitu ya. Pada umumnya komunikasi antara organisasi atau atasan atau manajemen itu kemudian tidak sinkron dengan apa yang dipahami atau ditangkap oleh bawahan atau karyawannya. Nah, oleh sebab itulah kemudian diperlukan employee survey ya. Jadi employee survey itu adalah sebuah metode untuk kemudian memahami atau menemukan apa yang dipikirkan oleh employee atau oleh karyawan terkait dengan pekerjaan mereka, terkait dengan perusahaan, atau terkait dengan masa depan mereka dalam perusahaan tersebut ya. Jadi 3 ini adalah apa ya? Kalau bisa dibilang topik besarnya lah ketika kita ingin informasi yang kita ingin dapatkan dari employee gitu ya. Nah, misalkan terkait dengan pekerjaan bisa jadi kemudian organisasi atau manajemen ingin mengetahui bagaimana kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka gitu ya. Apakah kemudian pekerjaan mereka sudah cukup menantang bagi mereka, cukup mengaktualkan kemampuan mereka ya, atau kemudian bisa jadi employee survey itu terkait dengan seberapa puas mereka dengan support yang diberikan oleh atasan, oleh organisasi, seberapa nyaman mereka terkait dengan status mereka atau keberadaan mereka dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi secara umum tujuan dari employee survey adalah untuk mendapatkan informasi dari karyawan ya, di mana informasi ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau manajemen gitu ya. Nah, biasanya kemudian informasi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan sebelum keputusan diambil ya. Jadi itu dasarnya employee survey. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa melihat bahwa employee survey itu seringkali adalah merupakan proses yang satu arah gitu ya. Jadi employer ya, ini manajemen atau perusahaan membutuhkan informasi gitu ya dari employee gitu ya. Kemudian dilakukanlah survei gitu ya, sehingga kemudian employee bisa memberikan informasi terhadap employer gitu ya. Jadi prosesnya satu arah gitu ya. Ya, instrumennya dari employer digunakan untuk mendapatkan informasi dari employee gitu ya. Nah, hal itu yang kemudian terjadi pada kebanyakan survei
atau polling yang ada gitu ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian employee survey itu menjadi sebuah proses komunikasi yang dua arah gitu ya. Jadi employee survey tidak hanya sekedar mendapatkan informasi dari employee, tapi juga sebaliknya ya. Hasil dari informasi tersebut ya kemudian di follow up gitu ya. Di follow up, employer memfollow up, memberikan dampak atau implikasinya itu terhadap employee gitu ya. Jadi misalkan yang informasi yang didapatkan adalah terkait dengan seberapa puas employee dengan uraian jabatan yang ada sekarang gitu ya. Maka kemudian setelah mendapatkan hasil, misalkan uraian jabatannya terlalu kompleks atau ambigu gitu ya, maka kemudian employer sudah sebaiknya memberikan feedback follow up. Bisa jadi kemudian dengan cara melakukan langkah-langkah, memberikan langkah-langkah untuk kemudian mengevaluasi kembali job desk yang ada tersebut, sehingga kemudian nantinya bisa dirumuskan job desk yang lebih baik gitu ya. Jadi akhirnya kemudian employee survey ini menjadi sebuah proses komunikasi yang dua arah gitu ya. Jadi ya sebagaimana seharusnya bahwa ketika kita ngomong komunikasi gitu ya, seharusnya ya sifatnya itu dua arah gitu ya. Oke, itu tadi definisi employee survey ya, intinya sebuah metode ya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh employer atau dari employee gitu ya. Nah, yang kedua kita akan bahas terkait apa saja sih format-format dari employee survey. Nah, kalau di dalam presentasi ini term yang dipakai itu adalah employee opinion survey gitu ya, karena untuk mengindikasikan bahwa ya untuk menyatakan bahwa ketika kita melakukan employee survey sebenarnya yang kita minta itu adalah opini dari employee ya terhadap pertanyaan atau kuesioner atau survei yang kemudian pertanyaan yang kita ajukan melalui survei. Nah, format yang pertama adalah format survei ya. Jadi di sini kita sudah ngomong spesifik tools-nya gitu ya. Jadi formatnya itu maksudnya adalah format tools-nya gitu ya. Jadi yang pertama adalah employee opinion survey gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah format yang pertama itu adalah pemberian survei atau kuesioner kepada employee gitu ya. Nah, di sini kuesioner bisa merupakan kuesioner yang online ya, atau kemudian kuesioner yang bersifat tertulis gitu ya, atau offline gitu ya. Yang kedua ada format focus group employee opinion survey gitu ya. Nah, di sini kemudian bentuk pertanyaannya bisa dibuat dalam bentuk seperti tertulis ya, ada pertanyaan-pertanyaan tertulis, tapi kemudian pelaksanaannya, pengadministrasiannya, pengumpulan data survei tersebut dilakukan oleh seorang fasilitator gitu ya. Ada seorang yang berfungsi sebagai fasilitator yang kemudian memimpin diskusi untuk menemukan untuk menggali jawaban atau opini dari karyawan gitu ya. Yang ketiga adalah employee opinion survey interview. Nah, kalau yang tadi fokus group dilakukan secara berkelompok, maka yang ketiga ini interview ini dilakukan oleh lebih sedikit orang lagi.
biasanya 1 orang atau 2 orang ya. Ini kemudian seorang interviewer ya akan kemudian menanyakan pertanyaan yang harus ditanyakan atau yang perlu ditanyakan kepada karyawan gitu ya. Yang membedakan dari ketiga format ini adalah kedalaman informasi yang didapatkan gitu ya. Jadi semakin ke tahapannya format yang ketiga ya, interview, ini adalah metode untuk mengambil data yang lebih mendalam gitu ya. Karena pada format ini interviewer bisa menggali lebih dalam, mempertanyakan apa yang dimaksud dari jawaban subjek gitu ya, atau karyawan. Di focus group ini lebih terkait apabila memang dalam proses tersebut tidak hanya sekedar mengumpulkan jawaban gitu ya, tapi ada proses interaksi ya, tukar-menukar informasi, diskusi antara kelompok gitu ya. Nah, hasil diskusi dari kelompok tersebutlah yang kemudian ingin didapatkan oleh yang menjadi tujuan untuk diidentifikasi oleh survei ini gitu ya. Selain dari kedalaman informasi yang diperoleh, ketiga format ini juga berbeda dari biayanya misalkan ya, sama waktunya gitu ya. Jadi semakin kemudian yang ketiga ini interview, maka biasanya kemudian ya akan lebih mahal biayanya gitu ya. Karena di sini interview itu dilakukan oleh 1 orang ya, 1 orang interviewer, 1 orang interviewee. Waktunya juga akan cukup banyak, bisa 30 sampai 1 jam gitu ya. Jadi memakan banyak waktu, otomatis juga akan memakan banyak biaya gitu ya. Kalau fokus grup ya juga ya berkelompok ya. Kalau kita bandingkan dengan employee opinion survey, itu lebih murah gitu ya, biayanya lebih kecil karena ya dengan menyebarkan kuesioner baik secara online maupun offline ya, kuesioner tersebut sudah bisa diisi oleh subjek yang relatif banyak dalam waktu yang relatif sedikit gitu ya. Jadi hal tersebut harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan format survei gitu ya. Selain juga yang paling utama adalah apa yang hendak kita survei gitu ya. Apa objektif dari survei tersebut gitu ya. Karena objektif tersebut kemudian akan menentukan format mana yang lebih sesuai gitu ya. Kalau misalkan kita hanya memerlukan objektifnya hanya terkait misalkan seberapa puas atau tidak puas karyawan gitu ya, maka kemudian dengan opini survei sudah cukup gitu ya, karena jawabannya lagi tertutup gitu ya. Tapi kemudian kalau kita ingin menggali lebih dalam lagi, misalkan mengapa mereka puas, mengapa mereka tidak puas ya, maka kemudian kita bisa memilih metode yang kedua gitu ya, dengan fokus group gitu ya. Atau kita ingin mengidentifikasi lagi lebih dalam apa yang membuat mereka puas dalam bekerja gitu ya. Nah, untuk pertanyaan seperti itu bisa jadi kemudian metode yang format yang lebih tepat adalah dengan menggunakan interview gitu ya. Jadi pemahaman terkait dengan objektif atau apa yang akan dituju, pertanyaan apa yang akan didapatkan melalui survei, melalui employee survey, itu akan sangat menentukan format yang tepat untuk digunakan. Nah, ini ada rekomendasi format gitu ya. Jadi yang ideal itu adalah ketika format tersebut dipakai secara
continue gitu ya. Jadi employee survey itu sebaiknya dilakukan pertama melalui survei, employee opinion survey gitu ya. Pemberian kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, pilihan berganda, open-ended question kepada karyawan gitu ya. Dari situ kita akan mendapatkan informasi yang sifatnya lebih general gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tersebut, baru kemudian kita lakukan focus group employee opinion survey gitu ya. Kita gali lagi hasil yang ada tersebut ke dalam kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan si manajemen terkait dengan jawaban survei gitu ya. Atau karena bisa jadi kemudian ada perbedaan antar kelompok gitu ya. Misalkan divisi A, divisi B, divisi C gitu ya. Diduga ada perbedaan kepuasan gitu ya. Meskipun secara general, secara keseluruhan karyawan di perusahaan tersebut puas dengan pekerjaannya gitu ya. Tapi kita duga ya departemen ABC akan berbeda gitu ya. Jadi bisa jadi kemudian kita lakukan FGD untuk meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan yang untuk meyakinkan apakah memang benar-benar ada perbedaan antara departemen ABC tersebut gitu ya. Jadi bisa untuk kepentingan seperti itu misalnya melakukan focus group discussion, focus group ya. Atau kemudian kita ingin mengklarifikasi dari employee survey yang ada, kenapa ada karyawan yang sangat ekstrim nilai kepuasannya, ekstrim sangat tinggi atau sangat rendah gitu ya, untuk mencari tahu apabila ada hal-hal tertentu yang menjadi sumber kepuasan atau sumber ketidakpuasan dalam bekerja gitu ya. Jadi ketika kita melakukan 3 format ini ya secara berurutan gitu ya, maka kemudian diharapkan akan ada gambaran yang lebih komprehensif dan juga detail terkait informasi yang diberikan oleh employee gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya, pada kondisi realnya, seringkali kemudian tidak memungkinkan untuk melakukan ketiganya gitu ya, karena hambatan biaya, karena ya memang ada format yang lebih sesuai, salah satu format yang lebih sesuai gitu ya. Oleh sebab itu ada beberapa list pertanyaan, ada 5 list pertanyaan yang sebaiknya dijawab ya, untuk membantu manajemen atau dalam hal ini bagian HRD untuk kemudian menentukan format mana yang akan digunakan. Yang pertama, what are the reason for which you are conducting the survey? Jadi ini terkait dengan objektifnya gitu ya. Apa yang menjadi objektif employee survey tersebut ya? Apakah menanyakan misalkan tadi itu kepuasan karyawan terhadap job desk-nya, uraian pekerjaannya, ataukah menanyakan atau mendapatkan informasi apakah karyawan lebih suka produk A atau kebijakan A dibandingkan kebijakan B gitu ya. Nah, tentunya kemudian ada metode, ada format yang lebih sesuai dengan masing-masing objektif tersebut gitu ya. Yang kedua adalah how many employee do you have to survey gitu ya. Jadi berapa banyak kemudian employee yang harus disurvey gitu ya. Ya, berapa jumlah karyawan dalam satu organisasi tersebut. Ada berapa wilayah kerja karyawan-karyawan tersebut gitu ya.
tentunya kemudian kalau perusahaan tersebut memiliki anak-anak organisasi atau wilayah kerjanya gitu sangat ada di beberapa tempat, maka kemudian untuk melakukan written atau tes survei yang tertulis akan lebih memakan banyak biaya gitu ya. Atau ya, jadi kalau kemudian misalkan survei tersebut harus mencakup keseluruhan employee, ya maka kemudian dengan cara interview itu kurang efisien gitu ya. Yang ketiga, how much time will your survey require to complete? Ya, seberapa banyak pertanyaan surveinya gitu ya. Atau kemudian juga terkait dengan waktu untuk melakukan survei itu berapa lama gitu ya. Misalkan ini adalah survei terkait dengan apakah kemudian polisi A akan dilaksanakan atau polisi B gitu ya. Tentunya kemudian akan ada keterbatasan waktu gitu ya. Jadi survei yang harus dilakukan harus segera gitu ya, sebelum kemudian deadline waktu pelaksanaan kebijakan tersebut gitu ya. Jadi waktu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Yang keempat adalah mana format yang lebih sesuai dengan culture atau kemampuan daripada employee gitu ya. Di beberapa perusahaan ada employee yang sudah terbiasa dengan menggunakan email, menggunakan komputer gitu ya. Nah, untuk karakteristik perusahaan seperti ini mungkin tidak akan bermasalah ketika kita melakukan online survei gitu ya. Tapi kemudian ketika employee di perusahaan tersebut jarang menggunakan email atau tidak perlu menggunakan email dalam bekerja, ya, misalkan pada perusahaan-perusahaan manufaktur misalkan, ya maka kemudian ketika kita minta mereka untuk mengisi online survei, ya akan ada kesulitan gitu ya. Atau ekstrimnya adalah ada perusahaan di mana banyak karyawannya masih belum bisa membaca misalkan, maka harus ada usaha yang lebih sehingga kemudian survei bisa dilakukan gitu ya. Ya otomatis online survei tidak mungkin gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah ya misalkan menyediakan pendamping untuk membacakan atau menjelaskan atau mengisikan jawaban subjek yang belum bisa baca tulis tadi itu ke dalam form yang ada gitu ya. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Misalkan lagi ada perusahaan yang sering melakukan meeting-meeting, rapat-rapat gitu ya. Ada rapat bulanan gitu ya, yang di dalamnya karyawan akan berdiskusi gitu ya. Nah, pada perusahaan ini ya employee mungkin tidak bermasalah ketika surveinya dilakukan melalui focus group ya, melalui diskusi kelompok gitu ya. Nah, di perusahaan yang lain yang jarang melakukan diskusi kelompok, kemungkinannya metode atau format focus group akan kurang cocok gitu ya, karena employee akan masih belum terlatih untuk mengemukakan pendapat di depan umum di dalam kelompok misalkan. Jadi harus dipertimbangkan mana culture yang lebih sesuai atau abilities yang sesuai gitu ya. Yang kelima adalah what is the employee survey history at your company gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan apakah kemudian sebelumnya ya sudah ada survei yang sama gitu ya dengan format tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan tahun sebelumnya
ya, employee survey dilakukan melalui interview. Nah, di tahun ini kemudian dilakukan dengan cara FGD misalkan, dengan focus group discussion, maka kemudian akan menimbulkan pertanyaan bagi employee gitu ya. Atau atau sebelumnya ya online menjadi offline gitu. Jadi akan kemudian menimbulkan pertanyaan dan bisa mempengaruhi validitas dari ya kepercayaan employee atau keinginan mereka untuk mengisi survei yang dilakukan gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan ada 4 tahapan ya yang diperlukan ketika kita akan melakukan employee opinion survey gitu ya. Jadi secara umum sebenarnya 4 tahapan ini seharusnya sudah dipahami dengan baik apabila ya oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada belajar di Fakultas Psikologi gitu ya, karena sudah dijelaskan dengan lebih detail pada mata kuliah pengukuran gitu ya, atau juga terkait dengan mata kuliah penelitian kuantitatif misalkan. Jadi ini adalah hanya sekedar gambaran ringkas terkait dengan tahapan-tahapan yang sebaiknya dilakukan atau dipertimbangkan ketika hendak menyusun dan juga melakukan employee opinion survey. Nah, tahapan tersebut adalah yang pertama, assessing your employee opinion survey needs ya. Jadi mengakses, mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan ya employee yang harus diselesaikan dengan employee opinion survey gitu ya. Apa kebutuhannya, apa objektifnya di sini. Yang kedua adalah mendevelop atau menyusun, membangun employee opinion survey ya. Jadi yang kedua ini adalah tahapan menyusun survei. Apabila itu melalui survei, menyusun pertanyaan, panduan untuk survei atau FGD atau interview gitu ya. Yang ketiga adalah conducting your employee opinion survey. Ini adalah tahapan pelaksanaan dari employee opinion survey. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan employee opinion survey. Yang keempat adalah reporting ya. Bagaimana seharusnya kita melaporkan employee opinion survey sehingga kemudian survei yang dilakukan itu bisa menjadi komunikasi dua arah antara employer dengan employee. Yang pertama adalah mengidentifikasi objektif gitu ya. Jadi ketika melakukan employee opinion survey, kita harus memastikan bahwa employee opinion survey tersebut memiliki objektif yang spesifik gitu ya. Jadi sehingga kemudian apa yang akan kita ukur, apa yang kita survei itu jelas gitu ya. Jelas dalam artian tidak terlalu besar, banyak yang akan diukur, terus jadi spesifik sehingga kemudian itu juga berguna karyawan akan tahu dengan spesifik apa yang akan diukur gitu ya, sehingga juga dia akan bisa merespon secara spesifik pula gitu ya. Dan juga akan membantu sehingga karyawan memahami apa dampak dari pengukuran ini terhadap dirinya atau karirnya, atau implikasinya dia akan pahami dengan lebih baik gitu ya.
Jadi yang pertama kriteria dari objektif sebuah survei adalah ya harus berdasarkan alasan yang spesifik gitu ya. Ini ada contoh ya. Objektif ya, yang pertama itu adalah to discover employee perception regarding their satisfaction with the condition of employment. Nah, jadi kalau kita lihat di objektif ini alasannya atau tujuannya itu masih cenderung masih general gitu ya. Yang mau diukur di sini adalah condition of employment gitu ya. Nah, ini masih sangat general gitu termnya ya. Nah, kita bandingkan dengan yang kedua, to discover employee perception regarding the satisfaction with company's compensation program. Jadi lebih spesifik ya. Jadi persepsi employee terhadap seberapa puas mereka terhadap program kompensasi yang diberikan oleh company gitu ya. Jadi spesifik objektifnya maka akan lebih baik dalam pengukurannya dalam surveinya. Berikutnya ini tadi yang pertama ya, specific reason. Yang kedua adalah objektif itu harus dinyatakan ya, dengan menyertakan apa tujuan dari pemberian informasi tersebut gitu ya, survei tersebut ya. Jadi misalkan yang pertama to identify area requiring management attention gitu ya. Ya, jadi misalkan ya, ini objektif yang pertama tadi ya, meminta kemudian informasi bagaimana persepsi employee karyawan terhadap seberapa puas mereka terhadap kompensasi gitu ya, program kompensasi ya. Nah, hal ini diperlukan untuk misalkan yang pertama adalah ya, memberikan informasi terkait pada area mana ya, pada dalam hal kompensasi tersebut masih dirasakan kurang atau perlu mendapat perhatian dari manajemen gitu ya. Misalkan apakah kemudian gaji yang diberikan sudah cukup memuaskan atau tidak gitu ya. Atau kalau kita ngomong reward ya, apakah gaji sudah dinyatakan memuaskan atau tidak ya. Apakah sudah cukup misalkan tunjangan sudah dinyatakan memuaskan atau tidak gitu ya. Atau yang lebih ke rewardnya misalkan apakah kemudian apresiasi perusahaan dalam bentuk hadiah, dalam bentuk perhatian sudah dirasa cukup memuaskan oleh employee gitu ya. Jadi dalam objektif tersebut bisa jadi kemudian ada banyak sub bagian ya, sehingga kemudian dengan melalui survei tersebut ya kita informasikan kepada karyawan bahwa hal ini akan berguna sehingga manajemen bisa memberikan atensi atau perhatian, bisa memperbaiki pada area-area yang diperlukan ya, sesuai dengan survei yang akan didapatkan gitu ya. Atau yang kedua, untuk mengidentifikasi perubahan in employee perception from previous survey gitu ya. Jadi misalkan ini adalah survei terhadap kepuasan employee terhadap misalkan jenjang karir gitu ya, yang disediakan oleh employer gitu ya. Bisa jadi kemudian ini dilakukan terhadap employee dalam secara periodik sekali setahun gitu ya. Jadi salah satu tujuannya ada survei tersebut adalah untuk melihat apakah ada pergeseran atau perbedaan persepsi
dengan pengukuran di tahun sebelumnya gitu ya. Atau kemudian untuk mengkomunikasikan employee their collective degree of satisfaction with all condition of employment gitu ya. Jadi kita perlu menekankan apa dampak atau apa benefit yang didapatkan oleh employee ketika mereka memberikan informasi ini kepada perusahaan gitu ya. Jadi pernyataan yang ketiga ini contohnya untuk mengkomunikasikan gitu ya. Jadi dengan objektif yang seperti ini, maka kemudian karyawan akan merasa lebih berkepentingan untuk menyatakan jawabannya gitu ya, menyatakan pendapatnya gitu ya, karena pendapat tersebut akan dikomunikasikan kepada perusahaan gitu ya, akan menjadi feedback gitu ya. Yang keempat, untuk to discover employee satisfaction along their perception of the importance of working condition. Ya, kalau yang tadi terkait dengan employment, kalau yang keempat bisa terkait dengan kondisi kerja ya, seberapa kemudian mereka merasa puas dengan lingkungan di mana mereka bekerja gitu ya. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima itu adalah to form the basis of continuing two-way communication process gitu ya. Jadi harus dinyatakan kepada employee bahwa survei yang dilakukan adalah sebagai dasar untuk memulai adanya komunikasi dua arah antara manajemen dengan karyawan gitu ya, sehingga semakin sering dilakukan survei atau dengan melakukan survei tersebut, maka kemudian ada kesepahaman gitu ya antara employee dengan employer yang kemudian akan berdampak positif terhadap organisasi. Nah, apa saja yang kemudian bisa disurvei? Ya, apa aja yang kemudian bisa didapatkan informasinya melalui employee survey gitu ya. Nah, di sini ada beberapa konsep ya, beberapa topik yang sangat umum dibutuhkan sangat umum informasinya didapatkan melalui employee survey gitu ya. Jadi yang pertama immediate supervision gitu ya. Jadi biasanya employee survey yang terkait dengan topik ini adalah untuk mengetahui apakah kemudian supervisi yang dilakukan oleh atasan itu kemudian sudah cukup memuaskan. Apakah kemudian atasan atau supervisor sudah memberikan perencanaan dengan baik, sudah memberikan direction, ya sudah melakukan pengawasan dengan baik gitu ya. Jadi employee akan diminta pendapatnya terkait dengan hal tersebut. Atau job assignment gitu ya. Misalkan meminta pendapat employee terkait dengan apakah pekerjaan mereka sudah cukup menantang, pekerjaan mereka apakah termasuk overload atau tidak gitu ya. Jadi ini pertanyaan terkait dengan pekerjaan dari employee gitu ya. Yang ketiga terkait dengan komunikasi ya, apakah kemudian ada komunikasi yang terbuka antara rekan kerja, antara bawahan dengan atasan, antara lintas departemen dan sebagainya gitu ya. Yang keempat terkait dengan performance measurement ya, jadi untuk survei terkait dengan sejauh mana kemudian employee sudah memperlihatkan kinerja yang diharapkan gitu ya. Atau yang kelima terkait dengan kompensasi ya, seberapa puas mereka dengan kompensasi yang diberikan
ya untuk setiap jenis kompensasi yang diberikan atau benefit, ya apakah kemudian karyawan sudah merasa diapresiasi, ya, dihargai oleh atasannya gitu ya, oleh organisasi gitu ya, untuk setiap kinerjanya gitu ya. Atau security, ya seberapa kemudian karyawan merasa nyaman dalam perusahaan, nyaman atau merasa tidak terancam ketika bekerja, jaminan akan pekerjaan, employment gitu ya. Atau yang ke-8 untuk menanyakan kepuasan atau kemudian mendapatkan feedback terkait dengan role dari executive management, ya. Atau yang ke-9 adalah equal treatment, untuk mendapatkan informasi apakah value-value tertentu, value-value kesetaraan, ya, persamaan hak itu kemudian sudah sejauh mana terjadi, ya, atau kemudian ya terjadi di dalam sebuah organisasi. Atau menanyakan karir, ya, apakah tersedia jenjang karir yang menarik, yang menantang, yang bisa kemudian visible untuk kemudian dicapai gitu ya. Yang ke-11 tentang fasilitas, ya. Yang ke-12 bisa jadi employee survey bisa juga terkait dengan kinerja perusahaan secara umum, ya, atau apakah kemudian employee merasa bahwa perusahaan tersebut punya prospek yang baik di masa depan gitu ya, memberikan produk yang unggul dibandingkan kompetitornya gitu ya. Dan banyak lagi aspek-aspek, topik-topik, konsep-konsep yang bisa diukur melalui employee survey gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, meskipun kemudian konsep-konsep ini relatif sama gitu ya, tapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa setiap organisasi itu punya kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita tidak bisa menggunakan ya pengukuran di organisasi A atau employee survey di organisasi A, ya kita gunakan ke organisasi B gitu ya. Karena misalkan terkait dengan kompensasi gitu ya, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan A dan perusahaan B itu bisa jadi akan berbeda gitu ya. Oleh sebab itu perlu menyusun ya menyusun survei yang spesifik, yang sesuai dengan kondisi organisasi atau karakteristik organisasi. Nah, selain menyusun atau mengidentifikasi apa aspek yang akan diukur, ya apa aspek yang akan diukur dalam sebuah employee survey, kita juga perlu mengukur atau ya menanyakan kepada subjek aspek-aspek demografis ya. Yang pertama misalkan kita harus mengidentifikasi karakteristik atau mengidentifikasi individu gitu ya. Jadi apakah dalam employee survey itu apakah kita akan menanya misalkan jenis kelamin, terus kemudian jabatan, terus kemudian banyaknya pasangan, banyaknya anak gitu ya, atau kemudian usia dan sebagainya. Jadi ini harus dipertimbangkan gitu ya, karena
intinya kita harus menanyakan hal-hal yang memang nantinya akan kita gunakan atau kita perlukan ketika nanti akan menganalisa gitu ya. Jangan kemudian kita menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna atau tidak kita perlukan dalam proses analisa atau interpretasi gitu ya. Ya, jadi yang kedua, employee groupings ya. Jadi kita juga perlu menanyakan misalkan departementalisasi karyawan tersebut ada di departemen mana, departemen A, departemen B gitu ya, lokasi kerja di mana gitu ya. Jadi ada grup-grup tertentu yang harus kita identifikasi apakah perlu ditanyakan atau tidak gitu ya. Atau employee classification gitu ya, kita perlu juga bertanya ya karyawan tersebut ada pada level manajerial apa gitu ya, staff kah, supervisor kah, manajemen kah, senior manajemen kah gitu ya, atau klasifikasi yang lainnya misalkan kayak status pekerjaan ya, karyawan tetap kah atau kontrak, full time atau part time ya, atau jadi kita harus mengantisipasi aspek-aspek demografis yang perlu ditanyakan dalam survei tersebut ya. Menanyakan variabel atau aspek demografis ini akan kemudian memperkaya kemampuan kita dalam menjelaskan kondisi subjek gitu ya, kondisi employee. Misalkan kita menanyakan tentang kepuasan terhadap uraian pekerjaan gitu ya. Nah, ketika kita menanyakan individual identification, misalkan menanyakan masa kerja gitu ya, kita akan dapat informasi terkait apakah kemudian semakin lama masa kerja ada hubungannya dengan kepuasan terhadap uraian pekerjaan gitu ya. Atau kita juga misalkan dapat informasi apakah ada perbedaan ketidakpuasan atau ada karyawan pada bagian-bagian tertentu atau departemen tertentu yang cenderung lebih tidak puas terhadap uraian pekerjaannya dibandingkan yang lain gitu ya. Sehingga kita dapat informasi bagian mana yang uraian pekerjaannya ya perlu diprioritaskan untuk diperbaiki gitu ya. Atau level manajemen ya, level manajemen mana yang kemudian cenderung mengalami ketidakpuasan terhadap pekerjaannya gitu ya. Jadi manfaat dari mendapatkan data demografis adalah memperkaya kemampuan kita dalam membahas atau mendiskusikan hasil yang kita peroleh gitu ya. Selain itu kita juga perlu mempertimbangkan pas survei demographics ya. Jadi kita harus sesuaikan misalkan survei tahun lalu ya, yang ditanya adalah level manajemen gitu ya, maka kemudian ada baiknya di tahun ini juga kita tanyakan level manajemen gitu ya, sehingga kita mendapatkan informasi terkait dengan perubahan ya, perubahan subjek ya pada aspek yang diukur ya untuk setiap level manajerial gitu ya. Nah, kalau kemudian sebenarnya variabel demografisnya berbeda, maka ya otomatis informasi tersebut akan hilang atau tidak bisa dipakai gitu ya. Jadi ini juga aspek yang perlu diidentifikasi ketika kita mau menyusun employee survey. Yang berikutnya adalah siapa kepada siapa dan kapan survei harus dilakukan gitu ya. Nah, ya kita harus mengidentifikasi size ya. Jadi seberapa banyak employee yang harus disurvei gitu ya. Perusahaan itu punya berapa karyawan. Konsep atau kemudian hal yang mau diukur tersebut, misalkan kepuasan,
itu sebaiknya diukur kepada siapa? Harus semua employee kah? Atau semua departemen kah? Atau bisa perwakilan saja gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan sehingga kita tahu berapa size-nya gitu ya, berapa yang akan disurvey gitu ya. Yang berikutnya adalah lokasi ya. Karyawan ada di lokasi mana saja gitu ya. Ada di multiple location, jaraknya jauh atau dekat ini ya. Terus klasifikasi yang ada, senior manager, manager supervisor, staff dan sebagainya. Nah, dari sini kemudian kita juga akan dapat gambaran perlu nggak sih kita melakukan sampling gitu ya. Apakah kita langsung mengambil keseluruhan populasi, keseluruhan karyawan yang ada pada perusahaan tersebut, ataukah diwakilkan oleh sampel-sampel tertentu gitu ya. Nah, otomatis kemudian dampaknya ketika kita melakukan sampling adalah kita harus memikirkan bagaimana cara melakukan samplingnya. Harus diantisipasi juga kemungkinan error ketika kita melakukan survei pada sampling gitu ya. Yang berikutnya, kapan kita akan melakukan survei gitu ya. Ini juga harus kita pertimbangkan karena beda waktu pengukuran akan kemudian bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Misalkan pengukuran yang dilakukan secara periodik setiap tahun gitu ya. Survei sebelumnya misalkan dilakukan di awal bulan gitu ya. Nah, survei di tahun ini maka sebaiknya juga dilakukan di awal bulan. Ya. Nah, ketika kemudian timingnya berbeda, ya bisa jadi kemudian awal dan akhir bulan akan mempengaruhi perbedaan hasil pada tahun ini dan tahun sebelumnya gitu ya. Ya jadi ya perhatikan ya kapan melakukan surveinya gitu ya. Misalkan ya melakukan survei di pada saat melakukan survei kepuasan terhadap organisasi atau atasan ya, ketika kemudian mendekat setelah karyawan misalkan melakukan penggajian atau pemberian bonus gitu ya, maka ya waktu melakukan survei tersebut akan mempengaruhi hasilnya gitu ya. Nah, yang kita masuk ke tahapan yang kedua, setelah kita tadi mengidentifikasi apa yang akan hendak diukur, aspek demografis apa yang perlu diantisipasi, nah, terus menyusun juga kapan akan melakukan survei. Nah, tahapan berikutnya adalah developing employee opinion survey. Nah, ini sudah banyak dibahas melalui mata kuliah pengukuran, jadi tidak perlu saya bahas secara detail. Nah, intinya ketika itu terkait dengan employee survey ya, karena ini konteksnya di perusahaan ya, mereka juga punya pekerjaan yang lain gitu ya. Terus kemudian variasinya juga, variasi kemampuan atau kesediaan waktu employee juga berbeda-beda, maka perlu dipertimbangkan berapa jumlah pertanyaan dalam sebuah survei gitu ya. Ya, tentunya kemudian semakin banyak pertanyaan, maka kemudian akan semakin beresiko ya, karena semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menjawab, semakin banyak perhatian yang harus diberikan, semakin banyak usaha yang harus diberikan gitu ya. Jadi ini harus dipertimbangkan dalam melakukan employee survey. Terus kemudian survei format ya, ini yang tadi
apakah dilakukan dengan cara survei, pemberian kuesioner, tertulis atau online, apakah perlu melakukan focus group atau melalui interview gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan. Terus yang ketiga adalah respon alternatif yang digunakan ya. Jadi apakah kita akan menanyakan terkait dengan seberapa setuju mereka terhadap pernyataan yang ada pada survei, ataukah seberapa sering mereka merasakan sesuatu atau melakukan sesuatu gitu ya, semakin sering merasakan puas gitu ya. Atau kita ini juga terkait dengan pertimbangan seberapa banyak range respon yang kita berikan ya, 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 4 gitu ya. Apakah kemudian kita akan memberikan multiple choice question yang sifatnya lebih tertutup, ataukah kita memberikan open-ended question gitu ya. Jadi ini harus juga dipertimbangkan ketika kita menyusun survei gitu ya. Ya tentunya kemudian secara umum kita tahu bahwa ketika kemudian pilihan jawaban ganjil, maka akan ada kecenderungan subjek untuk mengisi jawaban tengah-tengah gitu ya. Pilihan netral akan memperkuat tendensi orang untuk kemudian menjawab pilihan tengah-tengah gitu ya, netral gitu ya. Nah itu perlu dipertimbangkan. Tapi juga semakin sedikit pilihan akan membuat orang menjawab ekstrim, sehingga analisanya juga nanti ya akan berdampak terhadap dalam analisanya gitu ya. Terus multiple choice atau open-ended question ya juga akan berdampak ya bagaimana kita akan menganalisanya kemudian nanti ya, itu harus dipertimbangkan. Nah yang keempat adalah setelah kita buat survei questionnya, bentuk-bentuk pertanyaannya ya, tentukan respon alternatifnya, kita juga harus membuat question guidelines-nya ya. Jadi instruksi kepada karyawan yang akan mengisi, terus kemudian bagaimana juga cara menganalisanya ini untuk bagian SDM yang akan mengolah datanya gitu ya. Ini harus disiapkan ya. Yang ketiga terkait dengan ketika kita melakukan employee opinion survey, nah kita juga harus memastikan bahwa survei itu dilakukan atau diadministrasikan oleh seseorang yang sudah handal atau yang memahami apa yang menjadi perannya dan bagaimana sebaiknya survei itu dilakukan gitu ya. Nah di sini mungkin perlu ya dilakukan pelatihan atau pelatihan terhadap administratornya gitu ya, supaya kemudian administrator tersebut tidak menyebabkan error atau bias atau memberikan kesalahan sehingga mempengaruhi hasil survei gitu ya. Berikutnya adalah administration guide ya, ini kemudian harus dijelaskan juga bagaimana administrator sebaiknya mengadministrasikan atau menyampaikan surveinya gitu ya, sehingga kemudian kalau administratornya ada beberapa, maka employee survey dilakukan dengan cara yang terstandar gitu ya. Terus kalau kemudian employee survey itu dilakukan melalui online ya, maka tahapannya juga jelas gitu ya. Atau kemudian apabila employee survey dilakukan oleh pihak ketiga, konsultan misalkan, maka kemudian tahapannya juga jelas sehingga karyawan tidak melihat bahwa employee yang dilakukan itu
adalah untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan yang lainnya gitu ya. Jadi informasi harus dijelaskan dengan baik di sini. Yang terakhir terkait dengan notifikasi, ya. Misalkan kalau itu written, ya, kemana kemudian kuesioner akan diberikan ketika mereka sudah selesai menjawab, atau terkait apabila survei dilakukan secara online, maka kemudian ya kepada siapa atau ke email mana, ya mereka harus mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi gitu ya. Nah, yang terakhir terkait dengan reporting employee opinion survey. Jadi ini adalah tahapan di mana kita melakukan tabulasi dan analisa dari hasil dari surveinya gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah format response format gitu ya. Jadi ketika misalkan kita menanyakan seberapa setuju atau seberapa puas mereka terhadap pekerjaan mereka gitu misalkan, maka kemudian dengan pilihan jawaban 4 pilihan jawaban gitu ya, mulai dari yang sangat tidak puas ke sangat puas gitu ya, maka ada baiknya kemudian ketika mengkompilasinya dan mereportingnya, kita berikan report masing-masing untuk setiap masing-masing pilihan jawaban gitu ya. Berapa persen kemudian yang merasa sangat puas, berapa persen yang merasa sangat tidak puas, berapa persen employee yang merasa puas dan tidak puas gitu ya. Jadi kita gambarkan sesuai dengan format responsnya gitu ya. Nah, yang kedua dalam analisa juga sangat penting adalah perbandingan gitu ya. Jadi employee survey ini kan sifatnya adalah opini gitu ya, sehingga kemudian tidak ada jawaban yang baik dan salah gitu ya. Nah, yang supaya kemudian jawabannya menjadi lebih bermakna, lebih berarti, maka kemudian yang dilakukan adalah perbandingan gitu ya. Ya. Jadi survei kepuasan karyawan tahun ini dibandingkan dengan kepuasan karyawan tahun lalu gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu kemudian hasilnya akan lebih bermakna gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika kita membandingkan, ya bandingkanlah apple to apple ya. Cari perbandingan yang setara gitu ya. Sehingga kemudian ya itu tadi, jadi ada lebih berarti informasinya. Perbandingan bisa juga bisa dilakukan dengan misalkan dengan perusahaan yang lain, kompetitor yang relatif sama level organisasinya gitu ya, atau perusahaan lain pada industri yang sama gitu ya. Ya, atau kita bandingkan dengan antar departemen dalam satu organisasi gitu ya. Nah, jadi proses perbandingan ini perlu ya, sehingga itu tadi dapat informasi yang didapatkan menjadi lebih bermakna gitu ya. Yang ketiga, respon intensity ya. Jadi kita perlu juga menyampaikan tren atau pola-pola dari respon subjek gitu ya. Jadi kita informasikan misalkan apakah ada kecenderungan bahwa subjek misalkan employee tidak puas atau kecenderungannya sangat puas, kecenderungannya menjawab di tengah-tengah gitu ya. Jadi ya laporkan tren yang ada yang didapatkan dari survei tersebut gitu ya. Jadi ini
Beda kalau yang pertama tadi kita laporkan berdasarkan respons jawabannya itu. Yang kalau yang ketiga ini kita menganalisa apa tren yang ada gitu ya. Yang keempat, result implication-nya gitu ya. Jadi dari hasil tersebut maka apa kemudian dampak yang harus diantisipasi, yang menjadi perhatian ya, oleh organisasi gitu ya. Terus kemudian kita juga harus sebaiknya juga menyampaikan korelasi antara aspek-aspek yang ada gitu ya. Misalkan kita korelasikan antara masa kerja dengan kepuasan. Ya, apakah kemudian semakin lama masa kerja semakin puas karyawan atau sebaliknya gitu ya. Jadi mengkorelasikan maka kita akan mendapatkan keterhubungan antara variabel antara informasi yang kita dapatkan. Ya, kita juga bisa mendapatkan informasi terkait seberapa kuat kesimpulan yang kita ambil gitu ya. Misalkan kita korelasikan antara ketidakpuasan dengan misalkan absenteeism gitu ya. Oh, ternyata kawan-kawan yang tidak puas terhadap pekerjaannya juga datanya berkorelasi dengan jumlah absen mereka, jumlah ketidakhadiran gitu ya. Jadi korelasi tersebut akan menjadi indikasi bagi kita bahwa memang benar bahwa karyawan tersebut tidak puas gitu ya, karena juga didukung oleh perilaku yang sering tidak masuk dalam pekerjaannya gitu ya. Atau yang informasi-informasi yang lain juga bisa ditambahkan dalam survei result ya. Nah, setelah kemudian kita dapatkan, kita tabulasi, kita compile survei result, maka yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisa. Ya, jadi di sini kita coba identifikasi apa area-area yang masih perlu dicari lebih dalam informasinya gitu ya. Terus kemudian kita identifikasi kepada siapa kita harus mencari informasi tambahan tersebut. Dengan prosedur apa kita mendapatkan informasi tambahan tersebut? Apakah interview ataukah focus group gitu ya. Nah, dari situ kemudian nanti kita akan dapat informasi yang lebih detail sehingga kemudian kita akan bisa melakukan follow up gitu ya. Nah, ini jadi artinya employee survey itu tidak hanya berhenti dengan mendapatkan informasi dari survei yang diberikan gitu ya, tapi juga untuk mendapatkan informasi yang kredibel, yang komprehensif, yang mendetail gitu ya, sehingga membuat manajemen yakin terhadap informasi yang ada gitu ya, sehingga kemudian bisa mengambil keputusan atau bisa memfollow up informasi yang diberikan oleh karyawan gitu ya. Itu yang berikutnya terkait dengan writing and delivering report gitu ya. Nah, yang pertama tadi ketika kita menulis hasil ya, itu tadi yang penting adalah kita membuat perbandingan-perbandingan untuk membuat hasil itu menjadi lebih bermakna. Terus kemudian kita juga sajikan management reaction and action plan ya. Jadi dari survei tersebut ya, setelah dikomunikasikan ke pihak manajemen apa
reaksi mereka, apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Nah, ini dituliskan juga dalam reportingnya. Ya, jadi report ini yang kemudian nantinya akan disampaikan ya sebagai hasil akhir dari employee survei ya. Nanti akan diberikan kepada manajemen dan juga diberikan kepada employee gitu ya. Oleh sebab itu di dalamnya harus mencakup informasi reaksi atau action plan dari pihak manajemen gitu ya. Yang berikutnya adalah ini juga cukup penting ya, bahwa sebaiknya digunakan atau dimanfaatkan supervisor ya dalam mendeliver hasil dari employee survey tersebut gitu ya. Tentunya kemudian di sini supervisor perlu diberikan pemahaman yang baik terkait dengan objektif dari employee survey, apa yang diukur dalam employee survey, data demografis apa yang dikumpulkan dalam employee survey gitu ya. Dan juga terkait dengan hasil dan interpretasi dari employee survey ya. Jadi memberikan pemahaman yang cukup kepada employee survey, maka kemudian memberikan pemahaman yang cukup kepada supervisor, maka supervisor akan bisa menyampaikan informasi dengan baik kepada karyawan, kepada bawahannya gitu ya. Sehingga kemudian dari sini harapannya supervisor bisa menjadi jembatan untuk kemudian menyampaikan employee survey dan juga mendapatkan umpan balik atau memberikan umpan balik kepada employee, dan juga sebaliknya bisa juga mendapatkan umpan balik lagi dari employee gitu ya. Jadi supervisor ini sangat penting perannya untuk menjembatani komunikasi antara pihak manajemen, employer dengan employee gitu ya. Nah, ini ada contoh dari struktur dari employee survey report gitu ya, yang diberikan kepada manajemen dan juga kepada employee gitu ya. Jadi ini hanya sekedar contoh ya, tidak ada format yang baku gitu ya. Jadi untuk manajemen ya, jadi yang strukturnya itu adalah kita menjelaskan apa deskripsi dari survei, apa objektifnya, apa dimensionnya ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan kinerja misalkan yang diukur ya, maka kinerja yang dimaksud di sini adalah kinerja apakah kinerja tax performance diukur, apa kontekstual performance-nya juga diukur gitu ya. Jadi dimensinya diperjelas, terus kemudian seberapa banyak pertanyaannya, tipe pertanyaannya, variabel demografisnya apa yang diukur gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah general terkait dengan employee survey-nya gitu ya. Yang kedua adalah disampaikan graph, table, comments of each dimension for all employee ya. Jadi dijelaskan di sini bagaimana posisi atau kedudukan deskripsi subjek ya pada setiap dimensi yang diukur gitu ya. Nah, yang ketiga adalah commentary on dimension report gitu ya. Jadi yang tadi adalah gambar-gambarnya, yang poin kedua, yang ketiga itu adalah uraiannya dari masing-masing dimensi yang diukur. Nah, yang keempat ini, kalau tadi poin 1, 2, 3 itu juga diberikan report yang diberikan kepada baik manajemen maupun employee. Nah, kalau yang keempat dan kelima ini hanya diberikan
untuk manajemen gitu ya. Ya, jadi ini yang keempat itu adalah graph and table of specific question that differ significantly from past survey, dimension result from all employee, and or very negative and natural responses. Jadi ini lebih terkait dengan analisa terkait dengan item pertanyaan atau jawaban-jawaban subjek yang ada pola tertentu, baik pola positif, negatif, atau netral gitu ya. Ya, ini kemudian di report juga kepada manajemen gitu ya. Karena manajemen perlu diyakinkan bahwa employee survey yang dilakukan adalah valid, adalah baik, pertanyaannya juga baik. Ya, kalau ada potensi error, ya mereka juga perlu diinformasikan terkait dengan hal tersebut. Yang kelima adalah commentary on individual question. Ya, jadi uraian juga untuk masing-masing pertanyaan yang disampaikan itu juga perlu dijelaskan kepada manajemen. Apakah setiap pertanyaan itu adalah pertanyaan yang baik, direspon dengan baik oleh employee atau tidak, gitu ya. Ini harus juga dijelaskan, gitu ya. Nah, yang keenam, ini untuk kedua-duanya, ya, comparison with previous survey result or comparison with external survey if available. Jadi, ini data perbandingan dengan survei sebelumnya atau survei yang lain atau comparison dengan antar departemen pada dimensi yang sama, misalkan. Ini perbandingan yang dilakukan. Terus yang ketujuh adalah relationship of dimension satisfaction respond to important responses gitu ya. Jadi misalkan surveinya terkait dengan kepuasan ya. Jadi kita jelaskan ya dimensi-dimensi mana yang subjek atau karyawan cenderung lebih puas ya, dan dimensi-dimensi mana juga yang penting juga, yang dinyatakan penting oleh employee gitu ya. Itu yang ke-8 adalah management strategy and action plan based on the survey result gitu ya. Oke, ya. Jadi itu contoh format struktur laporan gitu ya. Jadi laporan ini kemudian disampaikan kepada manajemen dan juga kepada employee gitu ya, kepada kedua belah pihak, sehingga kemudian kedua belah pihak merasakan bahwa employee survey itu adalah memang merupakan metode di mana employee dan employer akan bisa berkomunikasi dengan lebih baik ya, dua arah, sehingga kemudian hasilnya bisa berupa follow up yang berdampak positif bagi ya kedua belah pihak dan organisasi gitu ya. Itu saja materi terkait dengan employee survey. Untuk lebih detail bisa dipelajari kembali melalui referensi yang ada di sini, bukunya John McConnell 2003, How to Design, Implement, and Interpret Employee Survey. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa di email saya atau bisa di komen langsung di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik-topik diskusi yang lainnya.